Jadi sebuah preset di Adobe Lightroom itu atau ya kita sedikit edit-edit lalu kita jadikan preset di Lightroom itu memang bisa membuat approve foto. Foto itu kita tempelkan preset lalu bisa approve itu hanya sekitar sebagus apapun foto kalian itu jika tidak menggunakan preset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hunter Picture. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang sebuah preset Adobe Lightroom itu dapat membuat approve di microstock atau tidak, dan jika itu membuat approve persentasenya itu berapa persen. Oke, mari kita bahas. Jadi sebuah preset di Adobe Lightroom itu atau ya kita sedikit edit-edit lalu kita jadikan preset di Lightroom itu memang bisa membuat approve foto. Tetapi menurut saya di sini tingkat preset itu dapat approve atau foto itu kita tempelkan preset lalu bisa approve itu hanya sekitar 20% saja. Nah, berarti masih ada 80%-nya. Nah, 80%-nya itu saya beritahu bahwasannya 80% itu dari teknik fotografi yang kalian miliki. Sebagus apapun foto kalian, itu jika tidak menggunakan preset, langsung bisa approve. Kalian harus paham teknik fotografi. Nah, kalau kalian nggak paham teknik fotografi, ya itu akan sedikit susah. Karena fotonya itu jika di low light, itu akan menimbulkan noise. Dan tingkat ketajamannya kurang. Kalau kalian nggak paham tentang fotografi atau segitiga exposure ya. Nah, di sini segitiga exposure itu hanya terdiri dari ISO, terus shutter speed, dan diafragma. Kalian harus paham bagaimana cara menggunakan segitiga exposure tersebut. Jadi kalau kalian sudah paham itu, insya Allah nggak pakai preset pun bisa approve. Dan di sini juga saya akan membuatkan preset untuk kalian yang nonton, karena saya ini sudah diminta di kolom komentar, Bang bagi preset. Oke, saya akan bagi preset yang sering saya gunakan. Tapi ini bukan preset preset apa ya? Jadi untuk acuan biar bisa approve. Karena tingkat approve menurut saya itu dari preset hanya 20%. Bahkan bisa kecil lagi karena yang menentukan approve itu ya memang dari kameranya dulu, lalu dari pixel kamera itu ya. Terus segitiga exposure yang kita gunakan, lalu di situ juga teknik dalam kita untuk mengambil gambar. Kalau kita sudah bisa itu semua, ya itu aman. Karena selama ini, di akhir-akhir ini, saya itu tidak menggunakan preset. Saya itu lebih kepada membuat editing dulu satu, terus disalin, lalu ditempelkan ke semuanya. Tapi perlu editing sedikit-sedikit lagi juga. Karena jika tidak seperti itu fotonya kadang itu jeplak. Apa yang jeplak itu? Warnanya jomplang gitu loh. Jadi misalkan udah terang nih, terus ada foto yang gelap, saya edit yang gelap menjadi terang, saya salin yang ini preset dari sini pindah ke yang terang, itu akan menjadi terlalu terang. Jadi perlu ada penyesuaian lagi. Akan tetapi saya juga kalau dahulu sering menggunakan preset yang saya buat itu ada di laptop sebenarnya, dan itu preset yang saya buat itu hanya mengandalkan dari kontras lalu saturasi, ya yang di bagian pokoknya itu pengaturan cahaya aja, dan itu pengaturan warna hanya sedikit biar bisa menonjol warnanya tapi tidak terlalu menonjol banget, jadi nggak terlalu keluar warnanya. Kalau terlalu over itu nanti bisa menyebabkan not approved karena dia itu apa ya, nanti terjadi noise warna gitu. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat preset di Adobe Lightroom. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Jika kalian lihat di sini sudah banyak sekali foto ya. Oke, ini sekarang sudah saya record dan dapat kalian lihat. Ini sebenarnya di samping juga sudah ada. Nah, ini kecoa ini sudah saya bikin di editingnya ya, jadi bukan versi aslinya. Coba kita buat di versi asli ini ya. Oke, kita terapkan. Nah, ini merupakan versi asli dari foto kecoanya, itu agak gelap ya. Nah, coba kita terangkan dulu cahayanya. Nah, di sini sudah terang.
seperti ini fotonya. Sebenarnya kalau sudah seperti ini, nggak usah diedit, langsung diupload, itu bisa approve. Nah, kenapa saya edit? Itu biar warnanya itu lebih putih dan lebih terang. Nah, untuk presetnya itu seperti apa? Saya itu jika ngedit atau membuat preset itu hanya mengandalkan di bagian cahaya. Kebanyakan di bagian cahaya ngedit-ngeditnya. Nah, seperti di sini saya menambahkan cahaya, lalu di sini juga kontrasnya dinaikkan. Highlight bisa kalian mainkan, ini tuh bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, tergantung dari kebutuhan foto kalian. Nah, kalau saya itu ditambahkan, biar dia itu isolate, atau ini tuh ya backgroundnya putih gitu polos. Nah, kalau ditambahkan kan bisa putih polos seperti ini. Dapat kalian lihat, sebenarnya kalau mengedit itu untuk editing baiknya itu tidak lebih dari 20 ini ya angkanya ini. Kalau lebih 20 itu dia akan rawan noise. Jadi ya nanti fotomu not approved gitu. Akan sedikit susah. Nah, kalau saya sih ya bebas-bebas saja kalau ini di saya. Dan ini untuk membuat preset juga nanti akan saya buatkan yang mungkin lebih dari 20 itu masih aman. Dan nanti bagaimana caranya langsung saja lihat ini. Nah, ini cahayanya bisa ditambah menjadi 0,52, oke 9. Nah, ini ditambah menjadi 20, 25 saja oke. Lalu untuk bayangan, bayangan ini sebenarnya tergantung kebutuhan semua itu. Nah, kalau saya itu sering saya tambahkan bayangan ini karena biar tidak apa ya, jika saya itu fotonya kan flat semua, enggak flat semua, enggak semua, kebanyakan flat. Nah, jadi biar nggak ada bayangannya, saya tambahkan ininya biar jadi putih semua. Nah, ini kan 30. Lalu untuk di hitam itu jika dikurangi, itu akan menjadi pekat di warna objeknya. Nah, kalau ditambahkan itu dia akan menjadi terang di warna objeknya. Nah, kalau saya itu lebih kepada biasanya dikurangi, biar warna objek itu lebih menonjol gitu. Untuk warna putih bisa ditambahkan ya ini tadi. Lalu di bagian warna. Nah, di bagian warna ini biasanya saya hanya main di kejenuhan dan di sini vibrance. Nah, saya hanya main di situ, nggak terlalu banyak. Ini tuh hanya sedikit saja untuk menaikkan warna dari kecoaknya. Nah, ini vibrance itu ya ke 10 ternyata kelebihan, tapi biasanya saya juga menggunakan antara 5 sampai 10 sih. Nah, ini bisa ditambahkan lagi. Oke. Kalau kalian memang warnanya kurang bagus atau kurang mencolok di bagian apalah, ya kalian bisa tambahkan di bagian yang campuran warna ini ya. Nah, kalau saya itu sering gini ini. Ini dihitamkan oke. Terlalu banyak ini. Ini bisa untuk menambah warna dari kecoaknya. Nah, ini. Oke. Mana yang bawah ini. Oke. Oke, terus dipencet selesai aja ya. Nah, kalau kalian pengen nanti itu untuk mempertajam fotonya, itu bisa menggunakan di detail. Nah, ini yang sering saya gunakan. Saya itu sering menajamkan hingga 30-an. Iya, memang over menurut saya. Tapi ya karena foto-foto saya memang sudah tajam, saya biar tajamkan lagi nggak apa-apa. Karena fotonya itu lebih kebanyakan siang hari. Kalau malam, ya itu bisa menjadi noise sih teman-teman. Ya terlalu tajam juga malah aneh nanti. Oke, jumlah ketajaman itu menjadi 30 saya itu biasanya. Nah, ini kan tuh ada noise-nya, noise warna tuh. Kalau diperbesar seperti ini. Nah, lalu di bagian noise itu bisa ditambahkan. Nah, oke, tuh. Oke. Sebenarnya jangan besar-besar. Nanti kalau yang terlalu besar itu di bagian noise-nya dia itu malah misfokus. Jadi fotonya
enggak ya flat banget gitu loh, flat terus dari tadi saya bilangnya. Nah, di sini sudah mulai mengurang noise-nya. Oke, di sini kita kurangi juga noise warnanya. Nah, ini untuk mengurangi noise warna. Sebenarnya kalau kebanyakan juga nggak bagus, karena malah jadi dia itu halus, terlalu halus, tidak ada detailnya. Jadi ya memang tidak boleh banyak-banyak ya. Nah, ini fokusnya ke sini. Oke, ini bagian detailnya seperti ini. Nah, ini fotonya sudah jadi sebenarnya untuk preset. Untuk di tekstur, tekstur sendiri saya itu lebih kepada menambahkan, jadi nggak dikurangi. Kalau dikurangi itu nanti lebih kepada detailnya hilang, jadi harus kita tambahkan. Terus di kejernihan juga ini kalau dikurangi, kok malah ke efek kabut. Di kejernihan itu kalau dikurangi dia itu malah warnanya gimana ya, bukan halus ya, halus, lebih ke pudar, lebih ke pudar gimana ya, nggak terlalu tajam gitu loh. Nah kalau gini kan ditambah gini lebih tajam ya, nah kejernihannya. Nah gini ya, jadi seperti ini preset yang akan saya bagikan kepada kalian. Ya mungkin menurut kalian cuman begitu saja, cuman begitu saja ya, memang saya cuman begini editnya. Kalau untuk diupload ke Microsoft nggak perlu ribet-ribet, karena yang penting itu menurut saya di bagian cahaya dan di bagian noise. Kalau di bagian noise itu udah dihilangkan atau ditambahkan, itu insya Allah akan approve, asalkan foto kalian memang sudah bagus. Bagus itu bukan berarti estetik ya. Bagus itu di sini menurut saya itu yaitu foto kalian itu memenuhi dari segitiga exposure yang pas pada saat itu gitu loh. Nah, di sini kalau kalian tambah gain, nah nanti bintik-bintik jangan. Terus di sini juga sebenarnya masih bisa ditambahkan, yaitu untuk ini ya, jadi untuk memilih dari objek ataupun backgroundnya, jadi nanti lebih bagus lagi. Nah di sini kalau saya pilih subjek, dia akan mendeteksi ya, nih dipilih subjek, dia akan mendeteksi apakah di Lightroom ini bisa mendeteksi objek dari atau kecoa ya, subjek kecoa gitu. Nah kalau ini bisa, nanti backgroundnya itu bisa dibuat untuk menjadi lebih putih. Nah di sini bisa, coba kita balikan. Oke, ini dibalik, yang diseleksi itu jadi backgroundnya. Nah, untuk yang diseleksi backgroundnya ini akan dibikin warnanya menjadi putih. Oke, ini yang dipencet sih. Oke, ini yang dipencet. Nah, ini kejenuhan. Oke, ini ada cahaya, bisa ditambahkan ya. Untuk di cahaya warna putih, jangan ditambahkan. Ternyata kalau ditambahkan dia akan menjadi hitam. Nah ini tambahkan aja, ini kalau diginikan jadi bayangannya belakangnya ada banget ya kelihatan, jadi lebih bagus gini daripada dikurangi, lebih bagus ditambah daripada dikurangi, lebih bagus dikurangi daripada ditambah, salah guys, sorry. Nah ini lebih bagus dikurangi. Oke, oke. Nah ini kalau pencahayaan kurang seperti ini jadinya, tapi ini bisa ditambah. Oke, nah kontras nggak usah, highlight. Highlight itu gini aja udah. Oke. Nah, di sini saya menggunakan mode yang pro ya. Jadi kalau kalian misalkan nanti itu presetnya nggak bisa digunakan dan butuh upgrade ke pro, ya terpaksa kalian harus update. Nah, di sini presetnya sudah jadi, tinggal diekspor untuk dikirim kepada kalian atau nanti dikirim ke Google Drive-nya, terus kalian tinggal download aja di situ. Langsung saja akan saya berikan link Google Drive-nya, akan tetapi di sini akan saya berikan link Instagram dulu. Nanti kalian pencet di link bio biar kalian bisa juga untuk follow Instagram saya. Oke, di sini sudah buat preset. Nah, ini sudah ditulis Shutterstock 1.
Oke, ini untuk masking AI 0 ya, saya nggak pakai di sini, geometri nggak saya pakai, hanya ada cahaya 8, warna, efek, detail, optik, geometri, profil warna. Nah, hanya itu saja yang saya gunakan. Jadi langsung saja dibuat ini. Oke, sini sudah menjadi satu preset yang saya buat. Nah, untuk mengeceknya itu bagaimana? Di sini akan ada foto ya. Nah, banyak sekali foto kecoa. Lalu ditempelkan presetnya. Di sini ada preset, premium, di kamu, terus pengguna, Shutterstock. Tempelkan. Nah, ini sudah jadi presetnya. Oke, gitu saja guys. Dan ya terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah subscribe. Selalu ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru tentang microstock ataupun editing dan fotografi. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali, Indonesia.